setuju sekali apa yang disampaikan Pak Diki bahwa memang masyarakat harus tetap berhati-hati terhadap situasi yang saat ini terjadi karena kan kita sendiri melihat bahwa sepertinya sudah safe tapi juga ternyata di globalnya juga seperti belum safe dan sebagainya. Namun demikian kalau kami dari Asosiasi Pengelola Film Indonesia tentunya kami menyambut baik isyarat Pak Presiden untuk PPKM. Perihalnya begini Mbak, jadi saat ini tingkat recovery rate, jadi kalau dari istilah pusat belanja itu recovery rate itu kita selalu membandingkan dengan kondisi tingkat kunjungan pusat belanja dibandingkan di tahun 2019 ketika sebelum pandemi. Nah, jadi kalau kita bandingkan saat ini, kalau misalnya mungkin Mbak Bapak atau Bapak melihat mau sudah ramai, sebetulnya itu baru di kisaran 80-85% dibandingkan dengan ketika sebelum pandemi tahun 2019. Jadi ketika PPKM dicabut, tentunya harapan kami tingkat kunjungan di pusat belanja bisa kembali pulih atau bahkan bisa lebih tinggi dibanding tahun 2019. Namun demikian, apa yang disampaikan Pak Diki itu betul sekali juga. Jadi bahwa gini, saya perlu menyampaikan bahwa pusat belanja saat ini merupakan mitra pemerintah yang bisa dibilang paling patuh kali bisa dibilang. Karena kita mau masuk ke mall itu di mana-mana begini masih berjalan. Ketika awal terjadi pandemi juga kita mengikuti prioritas dari pemerintah untuk vaksinasi seluruh pekerja pusat belanja, kita vaksinasi dulu itu yang pertama. Kedua, karena pusat belanja ini jumlahnya Indonesia itu ada 300 lebih, jadi tentunya bisa menjadi suatu sarana juga untuk menjadi tempat vaksinasi juga, dan itu terbukti. Jadi beberapa pusat belanja juga membantu untuk menjadi tempat vaksinasi gitu ya, karena kan ada beberapa masyarakat yang mungkin puskesmasnya mungkin penuh atau lokasinya penuh, nah pusat belanja ini juga membantu langkah-langkah pemerintah. Jadi kalau tanggapan saya yang pasti saya menyambut baik, namun kita akan selalu menjadi mitra pemerintah dengan arahan-arahannya. Apa aja misalnya apakah misalnya perlu tetap harus menjadi sarana untuk lokasi untuk vaksinasi yang atau menjadi vaksinasi rutin atau apapun itu, tentunya kami menyambut baik gitu. Oke, baik. Baik, Pak Danto, tadi kita sudah saksikan kalau dari Pak Diki, pertama tidak setuju begitu PPKM dicabut di akhir tahun ini. Kedua, secara imunitas juga tadi dikatakan juga masih belum cukup baik untuk PPKM ini dilepas. Nah, dari sudut pandang pengusaha sendiri sebetulnya, tadi Anda katakan juga bahwa di satu sisi untuk tingkat pengunjung ada penurunan di masa sebelum pandemi, dan sebetulnya dari pengusaha sendiri harapannya ataupun juga ketahanannya untuk jika PPKM ini diperpanjang seperti apa Pak? Berapa lama lagi begitu ya PPKM sanggup ditanggung oleh pengusaha Pak? Baik, jadi gini, saya akan bicara sedikit teknis perihal PPKM itu sendiri dan kaitannya terhadap tingkatan pusat belanja, tingkat kunjungan di pusat belanja. Jadi kenapa pusat belanja itu sampai saat ini walaupun terlihat sudah ramai dan bagus, tapi masih di kisaran 80%, 85%, belum sampai 100%. Karena yang pertama, di dalam aturan teknis PPKM tersebut itu ada pembatasan perihal acara-acara yang ada di pusat belanja. Jadi kayak contoh, kenapa tidak ada midnight sale? Mungkin udah 2 tahun, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah kangen pengen belanja lagi sale besar gitu ya. Udah 2 tahun gitu, memang karena memang kita tidak ada tidak memiliki izin untuk melakukan itu. Nah tentunya ketika misalnya midnight sale ini kan sebuah acara yang baik untuk masyarakat, baik untuk ekonomi juga dan sebagainya. Nah tentunya ya ketika diadakan di mall, ya pastinya bagaimana juga secara protokol dan segala macam saya lebih baik. Jadi pertama ketika belum ada acara-acara yang betul-betul masif seperti midnight sale ataupun mungkin acara lain yang bisa dibilang bangunan komunitas. Terus kedua seperti beberapa kantor juga masih menerapkan WFA ataupun hybrid. Jadi kita ketahui bersama ketika dulu sebelum pandemi kan full WFO, di mana tentunya mereka mungkin makan siang ke belanja, meeting juga kadang-kadang juga jalan ke mall gitu ya. Kalau sekarang kan kita meeting kalau bisa online kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi mungkin balik lagi ketika misalnya PPKM itu dicabut, mungkin harapan kita adalah lebih ke lifestyle-nya masyarakat kembali seperti sedia kala, bersosialisasi normal, namun tetap koridornya itu tetap dijaga. Jadi seperti kayak misalnya kalau memang harus vaksinasi ketiga atau 4, memang harus dilakukan. Mall juga siap menjadi partner.
Terus ketika misalnya, saya rasa kesadaran juga cukup tinggi ya kalau misalnya kita ketahui bersama mungkin ada beberapa negara di Asia seperti kayak misalnya di Jepang, dari zaman sebelum pandemi pun ketika mereka lagi flu mereka akan menggunakan masker kemana-mana Ya. gitu. Jadi kenapa? Karena memang mereka cukup tinggi kesadaran antar manusianya, antar society-nya. Jadi mungkin ketika kita sudah bisa perlahan mengedukasi seperti itu, Ya. tentunya harusnya semuanya jadi kembali normal dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bukan kebiasaan baru, tapi mungkin ditambah dari Oke. apa yang belum mereka lakukan sebelumnya. Oke, baik. Gitu. Pak Danto, tadi Tapi saya sudah minta tentunya statement dari pengusaha resmi. perlu itu. Ya, Pak Danto, tadi saya sudah minta statement tegas dari Pak Diki, apakah setuju atau tidak. Nah, tapi dari pengusaha untuk PPKM dicabut akhir tahun ini setuju atau tidak, Pak? Singkat saja, Pak Danto. Setuju tentunya. Kalau kami setuju. Oke, baik.